Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang bisnis Z Coffee. Sebelum ke materi, perkenalkan dulu dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Muhammad Atif Rohman, Freddy Wijaya Ciputra, Yahya Wahyu Zaki Zakaria, Muhammad Adam Rizky Putra, Valian Rahmat Ilabila. Baik, langsung saja ke poin pertama, latar belakang. Beberapa tahun terakhir memang terjadi tren bisnis kedai kopi di Indonesia. Hal ini juga dibuktikan dengan adanya peningkatan jumlah kedai kopi di Indonesia. Menurut data riset yang dikeluarkan oleh Tovin yang mencakup kedai-kedai modern, kedai di kota besar tidak termasuk kedai kopi. Jumlah kedai kopi di Indonesia pada Agustus 2019 mencapai lebih dari 2.950 gerai, meningkat hampir 3 kali lipat dibandingkan pada 2016 yang hanya sekitar 1.000. Dari data peningkatan konsumsi kopi nasional di atas, terdapat peluang bisnis yang dapat dimanfaatkan. Umumnya, setiap orang juga menyadari akan peluang tersebut, karena hal tersebut mengakibatkan banyaknya gerai kopi yang berdiri. Hal tersebut ditunjang karena longgarnya PSBB yang dicetuskan pemerintah untuk menentukan pandemi COVID-19. Dalam bisnis gerai kopi yang kita bahas ini, kita berfokus pada kenyamanan pelanggan, yang mana setiap pelanggan yang datang di gerai kopi pasti ada tujuannya sendiri. Entah itu untuk sekedar bertemu dengan sahabat, bermain game, mengerjakan tugas sekolah, atau bahkan mengerjakan penyelesaian pekerjaan. Yang kedua, manfaat didirikan Z Coffee. Yang pertama, menyediakan tempat untuk bersantai atau main game, bermain musik. Yang kedua, dengan membuat kafe menjadi 2 tingkat pelanggan, dapat memilih tempat yang menurut mereka cocok dengan suasana hati mereka. Yang ketiga, menjadi tempat untuk mencari serta mendapatkan ide dan inspirasi. Yang ketiga, tujuan didirikan Z Coffee. Yang pertama, memenuhi apa yang diinginkan oleh pelanggan. Yang kedua, menyediakan tempat berkumpul dan bercengkrama bagi seluruh kalangan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan penjualan. Yang keempat, memperoleh pelanggan tetap. Siapa saja yang terkait dalam bisnis ini? Yang pertama, owner atau pemilik usaha. Yang kedua, general manager. Yang ketiga, barista. Yang keempat, kasir. Yang kelima, IT. Presentasi dilanjutkan teman saya. Selanjutnya yaitu aspek pasar. Aspek pasar dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, segmentasi pasar. Yang kedua, target pasar. Yang ketiga, posisi pasar atau positioning. Untuk segmentasi pasar dari produk ini, perusahaan membaginya dalam beberapa segmen, yaitu anak muda, siswa, mahasiswa, dan juga pekerja. Dikarenakan pada saat ini sedang marak-maraknya tren ngopi di kalangan remaja, maka Z Coffee menyediakan tempat untuk para remaja ini berkumpul, baik dengan tujuan untuk menyelesaikan tugas maupun untuk bermain game. Lalu untuk target pasar, perusahaan memilih pasar sasaran yaitu pemasaran terkonsentrasi atau niche marketing, yang mana perusahaan memiliki sumber daya yang terbatas dan perusahaan hanya melayani satu segmen saja, yaitu segmen usia. Rentang usia yang menjadi target perusahaan yaitu 15-30 tahun. Alasan perusahaan menetapkan target konsumen usia remaja pada khususnya dikarenakan pada saat ini sedang maraknya tren ngopi di kalangan remaja. Dan untuk posisi pasar atau positioning, produk yang dihadirkan pada Z Coffee akan sangat beragam. Fokus utama kita yaitu kopi dan ice blend. Pada bagian kopi kita menyediakan berbagai macam kopi, terutama kopi khas dari Nusantara. Bahan kita peroleh dari toko online yang mana kita pesan masih dalam bentuk biji kopi, yang nantinya bisa kita olah dengan menggunakan beberapa teknik. Begitu pula dengan varian ice blend. Umumnya kita akan memberikan harga dengan kisaran Rp5.000 sampai Rp20.000. Umumnya kita akan memberikan harga dengan kisaran Rp5.000 sampai Rp20.000. Harga tersebut menurut kami cukup terjangkau bagi kalangan remaja. Untuk tempatnya kita desain sesimpel mungkin dan kita bagi 2, yaitu lantai atas dan lantai bawah. Untuk bagian atas kita fokuskan bagi pelanggan yang ingin fokus untuk menyelesaikan pekerjaan ataupun tugasnya, dan yang untuk bagian bawah kita fokuskan untuk pelanggan yang datang untuk bermain game. Dan untuk bagian bawah kita fokuskan untuk pelanggan yang datang dengan tujuan untuk bermain game atau untuk bersantai.
Selanjutnya, aspek pemasaran. Strategi produk. Produk yang dihadirkan pada Z Coffee akan sangat beragam dan menggunakan bahan yang berkualitas. Fokus utama kita yaitu kopi dan es blend. Di kopi kita menyediakan berbagai macam kopi, terutama kopi khas dari Nusantara. Bahkan kita peroleh dari toko online yang mana kita pesan masih dalam bentuk biji kopi yang nantinya bisa kita olah dengan menggunakan beberapa teknik. Begitu pula dengan varian es blend. Selain menjual produk, Z Coffee juga melakukan pelayanan yang dapat memuaskan pelanggan, sehingga jika pelanggan merasa puas akan pelayanan dan produk yang disediakan di Z Coffee, diharapkan mereka dapat menjadi pelanggan tetap di Z Coffee. Price. Harga merupakan salah satu aspek yang paling penting dalam marketing mix. Penentuan harga dari suatu produk merupakan salah satu penyebab laku atau tidaknya suatu produk. Karena kita berfokus ke customer dari kalangan siswa, mahasiswa, dan pekerja, kita sesuaikan dengan budget rata-rata mereka. Umumnya kita akan memberikan harga dengan kisaran 5.000 sampai 20.000. Pada kisaran harga tersebut, menurut kami sudah terjangkau bagi siswa yang umumnya hanya mendapat uang saku. Place. Penentuan lokasi dari kafe ini sendiri akan didirikan di tempat yang cukup strategis, sehingga akan memudahkan pelanggan untuk datang ke Z Coffee. Untuk tempatnya, kita desain simpel. Mungkin karena jika kita terlalu banyak menggunakan barang hiasan, akan memperbesar biaya. Dan untuk tempat kita bagi dua, yaitu lantai atas dan bawah. Untuk bagian atas kita fokuskan untuk pelanggan yang ingin fokus untuk menyelesaikan pekerjaan atau tugas, dan untuk bagian bawah kita fokuskan untuk pelanggan yang datang dengan tujuan bermain game. Promotion atau promosi. Tujuan dari sebuah promosi yaitu untuk memberikan informasi segala jenis produk yang ditawarkan dan berusaha untuk menarik calon konsumen yang baru. Perusahaan menggunakan promosi melalui media sosial, sehingga akan lebih mudah bagi para konsumen terutama remaja untuk mendapat info mengenai Z Coffee. Selain itu, kita juga dapat membuat event musik maupun event lain yang akan menjadikan lebih banyak pelanggan mengenal tempat kita dan juga tertarik untuk datang menikmati sajian kopi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada aspek teknik operasional. Yang pertama, lokasi perusahaan. Penempatan lokasi bisnis yang strategis dan mudah dijangkau oleh pelanggan merupakan hal yang kami utamakan, sehingga bisnis Z Coffee lebih dikenal oleh masyarakat luas. Kami memilih lokasi untuk menjalankan bisnis yaitu di daerah Jombang Kota. Kami memilih lokasi ini karena akses yang mudah dilewati dan dekat dengan lingkungan sekolah, sehingga memudahkan pelanggan untuk datang ke Z Coffee. Kemudian selanjutnya ada layout dari bangunan tempat usaha Z Coffee. Ini kami perkirakan berada pada luas tanah 20 meter kali 8 meter dan ukuran dari bangunannya sekitar 18 meter kali 6 meter. Kemudian kami juga menyediakan lahan parkir yang cukup nyaman, sehingga pelanggan akan merasa aman dan nyaman saat menikmati minuman mereka. Adapun layout susunan ruangan pada usaha Z Coffee adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah lahan parkir, kedua ada kamar mandi, ketiga ada dapur, 4 kasir, dan kelima untuk tempat pelanggan yang berada di lantai 1 dan lantai 2. Nah, selanjutnya ini layoutnya bisa kita perkirakan, dan juga di situ juga ada ukuran-ukurannya. Jadi yang pertama yang ke bawah itu untuk tempat yang luas karena bisa diisi sekitar 10 set, dan untuk yang di atas itu kita gunakan untuk fokusnya ke kenyamanan pelanggan. Kemudian terdapat pemilihan teknologi yang mana fasilitas produksi yang dominan dalam usaha kami adalah mesin dan peralatan. Untuk melakukan pembelian mesin dan peralatan harus dipertimbangkan dari segi ekonomi dan disesuaikan dengan jumlah produksi barang atau jasa yang dihasilkan. Kemudian ada tata kelola perusahaan, Kemudian ada tata kelola persediaan. Tata kelola persediaan dapat diartikan sebagai besarnya jumlah dan ragam produk yang dihasilkan dalam suatu periode tertentu. Tata kelola persediaan merupakan kapasitas yang digunakan oleh perusahaan dalam suatu periode tertentu.
besarnya dapat berubah dari satu periode ke periode berikutnya. Di bahan ini merupakan perkiraan bahan yang dibutuhkan serta harga, jumlah, produk, kebutuhan di bawah ini diasumsikan adalah produksi yang terjadi setiap bulannya. Yang pertama terdapat kopi saset, kita budget untuk 150.000. Kemudian ada kopi hijau Tulungagung yang harganya 90.000. Kita perkirakan kebutuhannya untuk satu bulannya itu 3 kilo. Kemudian ada Excelsa Wonosalam 86.000 per kilonya dan kita perkirakan kebutuhannya 2 kilo. Kemudian ada rasa-rasa itu yang ada red velvet, matcha, taro, bubblegum dan coklat powder. Harganya 50.000 per kilo. Dan kita kita perkirakan kebutuhannya untuk satu bulannya 5 kilo. Kemudian ada susu full cream yang notabene harganya 25.000 per kilogramnya dan kita asumsikan kebutuhannya untuk 10 kg per bulan. Kemudian ada gula juga harganya 15.000. Kita perkirakan kebutuhannya untuk dalam satu bulan produksi sebanyak 12 kilo. Ini untuk yang ancaran-ancaran kopi saset, kopi hijau Tulungagung, Excelsa Wonosalam dan red velvet, matcha, taro, bubblegum dan coklat powder itu kita asumsikan karena itu merupakan hal yang standar untuk dipesan anak-anak muda zaman sekarang, atau bisa dikatakan standar warung, standar tempat usaha kopi di sekitar Jombang ini. Aspek manajemen dan organisasi. Perencanaan atau planning. Pada tahap perencanaan ini, yang perlu diketahui adalah jenis-jenis pekerjaan yang diperlukan agar aktivitas usaha dapat berjalan dengan baik dan efektif, dan agar tidak terjadi pemborosan biaya tenaga kerja. A. Manajer 1, B. Barista 4, C. Kasir 1. Pengorganisasian atau organizing. Untuk mendukung dan melancarkan proses produksi dan pelayanan dalam menjalankan usaha coffee shop ini, diperlukan struktur organisasi yang sesuai. Struktur organisasi yang digunakan oleh zcoffee.co ini adalah struktur organisasi garis. Tujuannya agar komunikasi antar pemilik usaha, manajer, dan karyawan dapat berjalan dengan lancar dan pada akhirnya tujuan dapat tercapai. Struktur organisasi. Struktur organisasi ada 4. Yang pertama, pemilik usaha. Dan setelah pemilik usaha yaitu manajer. Setelah manajer yaitu ada barista dan kasir. Selanjutnya pengarahan atau leading. Pengarahan atau leading pada bagian ini menjelaskan mengenai deskripsi jabatan, spesifikasi jabatan dan juga standar prestasi jabatan, yang bertujuan agar karyawan mengetahui tanggung jawab mereka masing-masing. Yang pertama adalah pemilik usaha. Pemilik usaha memiliki peran atau tugas mengawasi pekerjaan manajer dalam mengelola usaha. Dan yang kedua manajer. Dalam manajer ini Yang kedua manajer. Manajer memiliki tugas memimpin dan mengkoordinasi seluruh kegiatan usaha dan membuat kebijaksanaan perusahaan dalam bidang pemasaran dan produksi. Yang ketiga yaitu barista. Barista memiliki tugas menyediakan minuman untuk konsumen, bertanggung jawab atas kebersihan meja bar, pengawasan kualitas minuman. Dan yang terakhir ada kasir. Kasir memiliki tugas yaitu menghitung total pendapatan harian, memantau pengeluaran belanja stok dan kebutuhan, dan yang terakhir berkomunikasi dengan tim pelayanan atau barista. Cukup sekian video presentasi dari kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.